Halo Sobat Nawikrama TV, sudah bukan rahasia umum lagi jika KKB Papua seringkali melakukan pelatihan perang di tengah hutan. Dalam latihan tersebut KKB Papua merekrut ratusan anak muda untuk dijadikan anggota baru mereka. Namun niat KKB Papua melakukan pelatihan untuk berperang berhasil digagalkan oleh TNI Polri. Di pagi hari itu, cuaca di pedalaman Papua masih teramat dingin. Dinginnya udara pagi itu menusuk sampai ke sumsum. Di pagi hari yang tenang itu tiba-tiba saja dari balik kabut yang tipis, terlihat sesosok seorang pemuda yang tampaknya sedang terburu-buru. Langkahnya yang panjang seakan-akan sedang berlari dengan gerak tubuhnya pun terlihat seperti ia sedang tergesa-gesa menuju pos keamanan yang ditempati oleh TNI Polri. Setibanya di pos keamanan, nafas pria itu pun tersengal-sengal dan menghela nafas. Ia tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ternyata dengan kedatangannya tersebut untuk memberi kabar penting, yakni KKB akan menggelar latihan perang pada siang nanti. Sang pemberi kabar tersebut menceritakan panjang lebar tentang lokasi latihan para peserta maupun sang pelatih perang tersebut. Alhasil dari penuturan itulah yang akhirnya diketahui bahwa salah satu pelatih perang bagi anak-anak muda Papua adalah sniper alias penembak jitu andalan KKB, dan menyebut nama sniper KKB itu lengkap dengan ciri-cirinya. Personal TNI Polri ternyata tahu orangnya. Dan setelah membeberkan semua rencana tersebut, sang pembawa kabar itu pun lalu pergi entah kemana. Seiring dengan turunnya kabut yang begitu tebal menutupi pos keamanan dan sekitarnya, pria itu pun menjauh hingga akhirnya hilang di balik pepohonan. Sejak pria itu meninggalkan pos keamanan, prajurit TNI Polri pun mulai bersiap-siap menuju sasaran. Dari informasi maha penting itu pun membuyarkan semua rasa dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Bahkan dinginnya cuaca di pagi itu seketika berubah berganti menjadi panas, sepanas hati yang membara atas cerita tentang pelatihan perang itu. Meskipun hari masih pagi, tapi dada prajurit TNI Polri seakan terbakar, sebab KKB Papua tak ada kapok-kapoknya melancarkan aksi yang ujung-ujungnya menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Dengan tekadnya yang kuat dan siap mati demi Ibu Pertiwi, para prajurit TNI Polri pun bergegas menuju target sasaran, yakni di lokasi pelatihan perang tersebut. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam lamanya, ratusan prajurit TNI Polri akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju. Setelah mereka istirahat sejenak, TNI Polri pun mulai beraksi mengambil posisi dengan sedikit terpencar ke berada posisi yang sedikit lebih tinggi. Prajurit berseragam loreng pun mendapatkan kemudahan dan menyaksikan langsung latihan itu dengan berbekal kamera teropong yang selalu mereka bawa. Pengamatan terhadap situasi lokasi pun mulai dilakukan. Pengamatan intensif itu lebih pada mencari sosok sniper KKB yang melatih para pemuda setelah direkrut menjadi anggota KKB. Karena di lokasi pelatihan tersebut teramat sangat banyak peserta, sehingga mencari sosok itu pun bukan hal yang mudah. Pasalnya yang bersangkutan dikhawatirkan membaur di antara para peserta, sehingga keberadaannya agak sulit untuk dieksekusi. Apalagi dikala membaur itu sang sniper bersama para peserta lainnya terus bergerak sebagaimana kebiasaan KKB bila berkumpul. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat lamanya seminar KKB belum juga terlihat, prajurit TNI pun mulai beraksi dan menyisir area di sekitar lokasi latihan. Semua sisi yang ada di lokasi dipantau dengan seksama, tapi orang yang dicari sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Seperti bak yang hilang ditelan bumi, itulah yang dirasakan prajurit kala melacak jejak sang sniper andalan KKB tersebut. Lantaran waktu terus memutar, sang surya pun kian ganas menerangi bumi. TNI Polri pun kemudian mengubah pola pelacakan tersebut. Kali ini cara yang dilakukan mereka adalah memancing agar sniper KKB itu keluar dari tempat persembunyiannya. Siasatnya bukan dengan memberikan tembakan peringatan sebagaimana semestinya, tapi dengan tembakan yang membuat para pengikut KKB gemetaran. Untuk itulah beberapa prajurit pilihan bersama sniper TNI melakukan tembakan serentak pada waktu yang bersama. Tembakan itu menyasar tiang bendera bintang kejora yang ada di tengah lapangan. Maklum sebelum latihan perang dimulai para peserta terlebih dahulu mengikuti serangkaian acara hingga pada momen pengibaran bendera Papua. Hanya dengan sekali tembakan,
Tiang bendera itu patah dan bendera itu pun terjatuh terurai di hadapan para prajurit KKB. Pada saat itulah suasana yang sebelumnya terdengar hening tiba-tiba semua peserta KKB termasuk anggota organik KKB berlarian kocar-kacir mencari perlindungan. Kemudian sebagian dari mereka menyeburkan diri dan yang lainnya masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Pada saat bersamaan KKB juga melepaskan tembakan yang membabi buta, mereka menembak ke segala arah sekadar memberikan perlawanan. Sikap KKB itu sama sekali tak membuat prajurit TNI terpancing, karena yang diincar TNI Polri adalah sniper andalan KKB. Akhirnya momen-momen menegangkan itu datang juga. Saat itulah sniper TNI mulai menunjukkan taringnya, siasat pemindahan helm pun dilakukan dengan sangat hati-hati, karena nyawa adalah taruhannya. Sang sniper TNI itu meminta seorang prajurit TNI memindahkan helm, karena saat helm itu dipindahkan sniper KKB pasti bertindak. Ternyata benar tatkala helm itu dipindahkan hanya dalam hitungan detik sebuah peluru langsung menimpa helm tersebut. Rupanya sniper KKB lupa bahwa tindakannya menembak helm itu senantiasa dalam pantauan sniper kebanggaan TNI Polri. Maka dari itu tak kala percikan api muncul dari ujung senjata api sniper KKB, pada saat yang sama sniper TNI mengirimkan sebuah timah panas ke titik yang dituju. Alhasil sniper KKB itu tak lagi menunjukkan keberadaannya atau mungkin tertembak dengan tepat sasaran. Detik-detik berikutnya berlalu tanpa ada tembakan susulan dari senjata milik sang sniper. Ini menandakan semuanya sudah berakhir, sang sniper andalan KKB itu telah dikirim ke alam baka. Sniper yang dipuja-puji TPNPB OPM terlebih-lebih di kalangan KKB itu telah ditamatkan riwayatnya. Bahwa sebelum yang bersangkutan melatih anggota KKB yang direkrut sniper KKB itu telah lebih dahulu dibungkam demi NKRI, dibungkam demi kedamaian dan stabilitas keamanan Papua. Perlu diketahui konflik di Papua Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama hingga detik ini, dan menjadi bagian dari sejarah yang penuh dengan ketegangan, perjuangan, dan perlawanan. Salah satu kelompok yang terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintah Indonesia adalah Organisasi Papua Merdeka OPM. OPM adalah sebuah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua yang mereka anggap sebagai wilayah yang dijajah, sejak penyerahan Papua ke Indonesia pada tahun 1963. Setelah dilaksanakannya PPRA, penentuan pendapat rakyat, pada tahun 1969 OPM memiliki visi untuk membentuk negara Papua merdeka yang terpisah dari Indonesia. Meski dihadapi dengan kebijakan yang lebih keras dan operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, perlawanan dari kelompok ini tetap berlangsung hingga kini, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Munculnya OPM dan Perang Gerilya. Sejarah perjuangan OPM bermula pada tahun 1960-an yang dimulai sebagai gerakan yang melawan pendudukan Indonesia atas Papua. Salah satu kejadian penting adalah ketika Papua Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963 setelah penjajahan Belanda berakhir. Selanjutnya PPRA yang dilaksanakan pada tahun 1969 dianggap sebagai tonggak peralihan Papua ke Indonesia, meskipun banyak pihak termasuk kelompok pro-kemerdekaan menganggap PPRA tersebut tidak sah. Pada tahun 1970-an kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan Papua mulai berkembang dan terbentuklah OPM. Pada mulanya mereka hanya terorganisir secara sporadis dan lebih mengandalkan aksi-aksi kecil. Namun seiring waktu mereka mulai mengembangkan taktik perang gerilya, menyerang pasukan Indonesia secara tiba-tiba dan bersembunyi di hutan-hutan Papua yang lebat. TNI sebagai pasukan utama Indonesia diberi mandat oleh negara untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Papua. Pemerintah Indonesia pun mengirimkan berbagai pasukan dari berbagai satuan termasuk Kopassus, Komando Pasukan Khusus dan Paskhas untuk menghadapi kelompok OPM yang semakin besar dan melawan. Dalam menghadapi perlawanan OPM yang terus berkembang, TNI mengembangkan taktik yang lebih intensif dan fokus pada penanggulangan gerilya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah operasi besar-besaran yang dikenal dengan nama Operasi Seroja yang berlangsung pada tahun 1977.
Operasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumpas OPM yang semakin menguat di daerah pegunungan Papua. Pasukan TNI berusaha menekan perlawanan dengan melakukan serangan terhadap markas-markas OPM yang tersembunyi di pedalaman. Taktik yang digunakan oleh TNI lebih mengedepankan pencarian dan penindakan terhadap jaringan OPM melalui penyergapan, patroli jarak jauh, serta penggunaan pasukan elit yang memiliki keterampilan bertempur di daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Namun perlawanan OPM yang dilakukan menggunakan taktik gerilya membuat TNI mengalami kesulitan. Kelompok OPM seringkali menghilang ke dalam hutan atau goa-goa yang jauh di pedalaman, sulit ditemukan oleh pasukan yang terlatih sekalipun. Selain itu dalam banyak operasi, OPM berhasil menghindari perang terbuka dan hanya menyerang di tempat yang tak terduga, menyulitkan TNI untuk mengalahkan mereka dengan cara konvensional. Selama konflik ini berlangsung banyak laporan yang menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak. TNI dikritik oleh berbagai kelompok internasional dan organisasi HAM atas tuduhan penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik, serta pembatasan kebebasan berbicara di Papua. Di sisi lain, OPM juga tidak luput dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia termasuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang dianggap sebagai pengkhianat atau mereka yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pada awal tahun 2000-an situasi di Papua mulai berubah dengan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan konflik. Pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya mengedepankan pendekatan diplomatik dan pembangunan untuk menyelesaikan akar masalah di Papua. Selain operasi militer, program-program pembangunan seperti otonomi khusus, OTKHUS, untuk Papua diluncurkan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada provinsi ini dalam mengatur pemerintahan dan sumber daya alamnya. Meskipun demikian, kelompok OPM yang sudah lama berjuang untuk kemerdekaan tidak sepenuhnya menerima tawaran ini. Mereka tetap memandang OTKHUS sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk menundukkan Papua, tanpa memberikan hak kemerdekaan yang mereka impikan. Mereka terus melakukan perlawanan meski intensitasnya cenderung lebih rendah dan terfragmentasi. Pemberantasan kelompok OPM di Papua tidak pernah mudah bagi TNI. Wilayah Papua yang terdiri dari pegunungan yang terjal dan hutan tropis yang lebat, menjadi medan yang sangat sulit bagi pasukan TNI untuk beroperasi. Selain itu, perjuangan OPM yang mengedepankan strategi gerilya membuat pasukan TNI seringkali terjebak dalam serangan mendadak yang tak terduga. Banyak personil TNI yang gugur dalam pertempuran ini, terutama karena medan yang sangat sulit dan cuaca yang ekstrim. Selain itu, meskipun beberapa elemen masyarakat Papua ingin hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, ada juga segelintir kelompok yang memilih untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara militan. Hal ini menambah kompleksitas konflik yang sudah berlangsung lama. Saat ini konflik antara TNI dan OPM masih belum menemukan titik terang, meskipun ada upaya-upaya perdamaian dan dialog yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun organisasi internasional, perdamaian yang stabil masih sulit dicapai. Setiap beberapa tahun sekali ketegangan kembali meningkat dengan munculnya insiden-insiden baru yang melibatkan kedua belah pihak. Namun banyak yang berharap bahwa suatu saat nanti Papua bisa menemukan solusi damai melalui dialog dan pendekatan yang lebih berbasis pada kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu cara untuk mengurangi ketegangan adalah dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat Papua. Di sisi lain, bagi TNI konflik ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk menjaga keutuhan negara. Mereka harus menghadapi tantangan besar, tidak hanya dari kelompok yang menginginkan kemerdekaan, tetapi juga dari kesulitan geografis dan budaya yang ada di Papua. Pada akhirnya perang melawan OPM di Papua adalah cerminan dari ketegangan yang sangat kompleks, melibatkan faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Apakah akan ada titik damai di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun bagi TNI, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, meski harus melalui perjuangan yang tidak mudah di tanah Papua yang penuh tantangan.
OPM memiliki visi untuk membentuk negara Papua merdeka yang terpisah dari Indonesia. Meski dihadapi dengan kebijaksanaan yang lebih keras dan operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), perlawanan dari kelompok ini tetap berlangsung hingga kini. Setelah dilaksanakannya pepera penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969, OPM memiliki visi untuk membentuk negara Papua merdeka yang terpisah dari Indonesia.